Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Baik, saudaraku pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami dari BPU, Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah DPP PKS, yang dalam kesempatan ini bersama dengan BPU, DPP PKS DKI Jakarta, mengadakan kajian subuh Ramadan insya Allah. Dan dalam kesempatan ini kita bersama dengan Kiai Haji Julian Lukman LC insya Allah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Antum gimana, Alhamdulillah sehat sehat? ya. Baik, para pemirsa PKS TV dimanapun berada, kita sekarang dengan Kiai Haji Julian Lukman LC. Beliau itu adalah Wakil Ketua MUI Jakarta Selatan ya Kiai. Terus beliau Ya, juga pengasuh nih Pondok Pesantren An-Nuriyah di Jakarta Selatan ya, alhamdulillah. Beliau juga Ketua FKPP, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Jakarta Selatan gitu ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang eh, memperkuat tali silaturahmi, mengokohkan persaudaraan umat Islam gitu ya. Baik, sekali lagi pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam kajian subuh kesempatan ini eh, kita akan mengkaji tentang silaturahmi ya. Dan di bulan Ramadan yang luar biasa ini yang sungguh banyak silaturahminya, nanti akan lebih keren lagi ketika mudik, itu salah satu fenomena silaturahmi, nanti insya Allah akan kita sama-sama kaji untuk memperkuat keislaman kita insya Allah. Baik, Kiai Julian Lukman LC, nanti mohon berkenan menyampaikan tentang materi kita, sekali lagi yaitu tentang memperkuat tali silaturahmi, mengokohkan persaudaraan umat Islam, dan bisa sedikit mengantarkan tentang Pondok Pesantren An-Nuriyah untuk memperkenalkan diri kepada jamaah semua, dan kemudian nanti akan sedikit kita bincang-bincang santai aja Kiai gitu ya. Baik, sekali lagi pemirsa PKS TV di mana Anda berada yang sungguh luar biasa di Ramadan ini, mari kita sama-sama simak dan dengarkan ya kajian kajian subuh Ramadan BPU di PPPKS yang sekali lagi bersama Kiai Haji Julian Lukman LC. Kepada Kiai Julian Lukman LC dipersilakan dengan segala hormat. Dipersilakan Kiai. baik, makasih Ustaz Gunadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada akhina Ustadz Gunadi sebagai moderator pada subuh yang berbahagia ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, kesempatan yang luar biasa hadir di tengah-tengah ikhwah semua, khususnya ikhwah PKS, yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan khususnya di bulan suci Ramadan yang mulia ini.
Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim, dapat bermuwajahah, yang insya Allah memberikan kekuatan silaturahim ini kepada kita, menjadikan ukhuwah Islamiyah di antara kita, menjadikan apa yang kita idam-idamkan dalam misi dakwah, tentu amar ma'ruf nahi mungkar, kita selama hidup di dunia semaksimal mungkin bisa menjadi hamba yang soleh, insya Allah. Tentu selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan selawat yang kita senantiasa lantunkan menjadi asbab kita dapat syafaat dari beliau pada yaumul kiamah, dapat merasakan telaga kausar beliau, dan dapat dalam barisan ashabul yamin, dan pada akhirnya kita dapat dipertemukan dengan baginda Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema pada kesempatan ini yang diberikan pada saya tentang memperkuat tali silaturahim, memperkokoh persaudaraan antara umat Islam. Tentu kita sama-sama sebagai umat Islam memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling bersilaturahim, saling membantu, saling kuat, ya, memperkuat, ya, sebagai saudara, sebagai ukhuwah al-imaniyah, ya, al-ukhuwah islamiyah wal ukhuwah imaniyah. Walaupun kita tidak senasab, ya, tidak satu keturunan secara biologis, tetapi sama-sama bersaudara di dalam naungan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bisa melihat bagaimana dalam surah Ar-Ra'd ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al 'adzab. Dan orang-orang yang menyambungkan silaturahim terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baik itu kaum kerabat, fuqara, dan yang lainnya. Kesambungkan silaturahim ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi khususnya bersama umat Islam. Allah mengatakan wa yakhshawna rabbahum. Kemudian selain bersilaturahim pada kerabat dan yang lainnya, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Allah, Tuhan mereka, wa yakhafuna su'al 'adzab, dan mereka takut kepada siksa atau azab Allah yang sangat pedih. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita memahami bahwa hidup di dunia ini hanyalah sifatnya kita sebentar atau sementara saja. Nah, bagaimana di waktu yang singkat yang diberikan Allah pada kita di dunia ini, salah satu aspek yang harus kita perhatikan adalah aspek silaturahim, aspek ukhuwah Islamiyah. Ya. Jangan sampai kita tidak mengetahui kekurangan-kekurangan, ya, tetangga kita, ya, di sebelah kita, di samping kita. Jangan sampai kita memperhatikan orang yang jauh, sementara yang dekat kita lupakan atau kita lalaikan. Oleh karena itu, sangat mulia sekali apabila seseorang itu dia menyambungkan silaturahim, dan nanti pada
hadis Rasulullah SAW, Nabi juga memotivasi kepada kita apabila kita ingin umur kita dipanjangkan, kemudian rezeki kita diluaskan, salah satu asbabnya adalah kita bersilaturahim. Maka dengan silaturahim ini umur kita dipanjangkan oleh Allah, kemudian rezeki kita juga diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu pada ayat yang lain, kalau ayat yang pertama tadi, kalau seseorang itu tidak bersilaturahim atau malah memutuskan silaturahim, maka yang tadi disebutkan, maka azab Allah, ya, malah di ayat yang lain, laknat Allah kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim. Nauzubillah min dzalik. Seperti dalam surah Muhammad 22-23 Allah berfirman, "Wa hal asyaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa taqta'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Maka apakah Allah mengatakan kalian ingin jika kalian berkuasa? Nah, tentu ini amanah jabatan yang diberikan kepada seseorang. Kemudian ketika jabatan itu diberikan kepadanya, an tufsidu fil ard, kamu malah membuat kerusakan di permukaan bumi. Sudah membuat kerusakan, kemudian wa taqta'u arhamakum, kemudian kamu memutuskan, ya, persaudaraan atau silaturahim. Maka orang-orang seperti ini yang diberikan amanah jabatan dan kekuasaan, tetapi malah dia atau mereka memutuskan silaturahim, persaudaraan. Maka Allah mengatakan sebagai sanksinya, ulaikal ladzina, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Laknat mereka kepada orang-orang yang merusak bumi ini dengan jabatan, dengan power mereka, kemudian mereka pun memutuskan silaturahim. Kemudian Allah mengatakan fa'asammahum, Allah membuat tuli mereka, wa a'ma absaruhum, kemudian Allah pun membutakan mata-mata mereka sebagai azab kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, tentu dari ayat ini kita memahami sangat pentingnya, ya, kita sesama umat Islam bersaudara, ya, ukhuwah imaniyah, kemudian kita mempersering atau memperkuat juga silaturahim, ya, karena dua hal inilah yang tentu akan mendapatkan, ya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan saya ingin menyampaikan juga dari Sunnah An-Nabawiyah terkait dengan silaturahim ini, supaya kita juga dengan keimanan, kekuatan keimanan kita, sehingga kita memahami benar bahwa silaturahim ini bukan hal yang hanya sebagai ungkapan biasa, tapi memang diharuskan kita mengamalkannya, mengaplikatifkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti tadi yang pertama sudah saya sampaikan di awal, saya lengkapnya saya sebutkan hadisnya oleh riwayat Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim. Nabi bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizkihi." Barang siapa yang ingin dia senang, ya, atau bahagia diluaskan rezekinya, wa an yunsa'a lahu fi asarihi, kemudian dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah,
maka hendaklah dia bersilaturahim. Dua poin penting yang dari hadis ini tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, saya perkuat lagi bahwa apabila kita ingin umur yang panjang, dan siapapun saya kira pengen umur kita panjang, ya, karena dengan umur panjang banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, dari dakwah, dengan keluarga dan lain sebagainya, dengan umur yang panjang, dan ibadah-ibadah pun semakin banyak yang bisa kita lakukan dengan umur kita dipanjangkan. Kemudian yang kedua, rezeki. Tentu kita tahu, ya, saadah itu adalah, ya, kita bisa mempunyai tempat tinggal, kendaraan, ya, sebagainya. Itu tidak lain tidak bukan tentu sumbernya dari rezeki. Jadi kalau mau panjang umur kita, rezeki kita diluaskan, Nabi memberikan caranya atau solusinya adalah hendaklah orang itu rajin-rajin bersilaturahim. Yang kedua, riwayat dari Imam Muslim juga, Nabi bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Nabi mengatakan bahwa ar-rahim itu, ya, tergantung di arsy. Kemudian mengatakan, rahim ini mengatakan, man wasalani wasalahullah, barang siapa yang menghubungkan aku, ya, rahim, kasih sayang, ya, persaudaraan, ya, kalau siapa yang menghubungkan ini satu dengan yang lain, ya, dari mungkin tidak mengenal menjadi mengenal, malah mendekat, ya, yang tadinya mungkin bisa bermusuhan kemudian bisa digabungkan, bisa didekatkan lagi, ya. Jadi ar-rahim itu, kasih sayang itu, ada orang yang senang menghubungkan seperti ini, maka Allah akan menyambungkan dia. Allah juga akan menghubungkan dia. Tentu ini kalau Allah sudah menghubungkan, ya luar biasa. Tentu saadah atau kebahagiaanlah yang dapat orang-orang yang menghubungkan silaturahim. Dan sebaliknya Nabi mengatakan, dan ini sebagai larangan untuk supaya dijauhi, waman ar-rahim tadi mengatakan, pertama mengatakan siapa yang menghubungkan aku, ar-rahim ini, maka Allah akan menghubungkan dia. Dan selanjutnya waman qata'ani, dan barang siapa yang memutuskan aku, memutuskan ar-rahim atau memutuskan persaudaraan, memutuskan sila kasih sayang yang antara satu dengan yang lainnya, maka rahim mengatakan, mendoakan qata'allah, maka hendaknya Allah pun memutuskan dia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis yang lain. Ya, ini diantara lain lah. Ya, hanya beberapa yang saya ungkapkan menunjukkan bahwa begitu sesama umat Islam kita harus memperkokoh, memperkuat barisan silaturahim, saling ukhuwah dan Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ya. Maka apabila persatuan ini, ya, terjalin, tentu banyak hal yang bisa akan dimunculkan dengan barisan yang kokoh sesama umat Islam. Dan mudah-mudahan tentu sebagaimana Allah sebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menginginkan, mengidolakan atau menjadi satu umat yang terbaik, ya, yang dikeluarkan Allah di permukaan bumi ini. Sudah terbukti Rasul, para sahabat, para tabi'in, dan para a'imah yang lalu bagaimana, dan para para pemimpin-pemimpin dahulu bagaimana mereka dalam sirah menunjukkan, menyatukan barisan-barisan yang akhirnya mampu mengalahkan kekuatan yang lain karena kuatnya ukhuwah imaniyah ini, ya, sehingga menjadi suatu kekuatan. Nah, ini saya kira barangkali hal yang dapat menjadikan kokohnya, ya, suatu
barisan umat Islam itu, di mana di situ ada silaturahim yang baik, kemudian ukhuwah Islamiyahnya dan ukhuwah imaniyahnya begitu eratnya, sehingga tidak gampang digoyahkan. Ya, ini sekarang ini kan banyak oknum-oknum atau orang-orang yang tidak suka ya, dengan persatunya misalnya dengan kekuatan ya umat Islam. Padahal kita memang dianjurkan ya untuk bersaudara, karena innamal mu'minuna ikhwah ya, orang beriman itu adalah bersaudara ya, karena sama-sama tadi di satu dijalin dengan kalimat tauhid, kita akhirnya bersaudara. Saya dengan Ustaz Gunadi dengan Ustaz yang lain, kita adalah eh, ikhwah fillah gitu ya artinya. Sampai jam berapa nih Ustaz Gunadi? Waktunya takut kelamaan. Masih ada waktu? Lanjut, Kiai. Lanjut? Masih. Nanti kasih warning aja kalau ini ya. Baik. Monggo, monggo. Saya lanjutkan, terima kasih. Kemudian ini juga hal yang membuat kita, memotivasi kita. Ini bulan Ramadan, kita memang fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Ya, pada saatnya nanti mudah-mudahan kita dapat merasakan nikmatnya Lailatul Qadar. Ada hadis Nabi Muhammad SAW dari riwayat Ibnu Majah. Beliau bersabda, salawatullahi wasallam alaih, ya ayuhan nas, beliau Rasul menyeru kepada manusia, ya ayuhan nas, ubsus salam. Ya. Ini metode silaturahim itu Nabi ajarkan. Kalau mau metode itu apa? Nabi mengajar pertama ubsus salam. Ya. Tebarkan salam. Ya. Perbanyak mengucapkan salam kepada saudaranya yang lain ketika bertemu. Ubsus salam. Kemudian wat'imut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Ini Ramadan, ya. Salah satu keutamaan orang yang memberi makan orang berpuasa itu, maka dia akan diberi pahala. Orang yang berpuasa itu sama nilainya diberikan kepada dia tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau kita mau silaturahimnya itu bagus, maka ketika kita memberikan makan kepada orang lain, tentu yang diberi makan akan mengingat kita. Disinilah akan munculnya silaturahim itu. Dia akan mengingat di saat dia lapar, datang orang yang memberikan makan. Nah, jangan sampai yang memberi makan itu saudaranya, gitu. Bukan umat Islamnya, jangan sampai orang lain yang memberi makan. Jangan sampai kita kecolongan orang lain yang memberi makan saudara kita. Ya mungkin nanti dia bertanya, loh mana saudara saya kok malah yang memberi makan orang lain gitu. Nah, begitu luasnya ya. Ada zakat, nanti ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya jangan sampai tidak terakomodir gitu. Orang-orang yang masakin dan fuqara itu jangan sampai menjadi target orang-orang yang lain gitu. Padahal saudara Islamnya banyak, sumber-sumber keuangan juga banyak. Ini salah satu di bulan Ramadan nanti ada zakat fitrah, kemudian ada zakat mal, barangkali yang lain ini bisa dikeluarkan, maka targetnya adalah saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, jangan sampai. Nah, otomatis dengan diberikan ini, ajaran Nabi ini ketika itu memberi makan orang lain yang kelaparan, yang membutuhkan, maka akan dia muncul kasih sayang. Inilah silaturahim tadi. Kemudian wasilul arham, ya, dan sambungkanlah, ya, silaturahim. Sambungkanlah, ya, tentu sambungkan ini artinya kita menyambungkan dalam arti kita saling mengunjungi. Ya, sekarang ini walaupun tidak mengunjungi, mungkin jaraknya jauh, dengan adanya teknologi kita bisa menyapa dengan HP, dengan WhatsApp. Ya, apa kabar? Ya kan? Malah sekarang bisa ada video call, ya, ada voice note segala macam. Jadi kayaknya kecil apa namanya kalau kita saya apa namanya jarak jauh atau segala macam, semuanya sudah
aku bisa tadi dengan teknologi tadi kita bisa menyambung silaturahim walaupun jasad kita fisiknya tidak saling bertemu, tapi saling menyapa, ya, saling membalas misalnya WhatsApp atau yang lain, ini bisa menambah kekuatan silaturahim di antara kita. Kemudian wasallu bilail, dan hendaklah kamu bangun malam, wanasunia, dan orang-orang yang lain sedang tidur. Nabi mengajarkan juga kepada para sahabat, ya, salah satunya adalah sebelum tidur kita mendoakan umat Islam yang lain, umat kita. Jadi seperti doa yang kita, Allahumma firli, misalnya wali walidayya, ya Allah ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wa amwat. Saya kira ini doa yang luar biasa. Selain kita minta ampun buat diri kita, kemudian buat kedua orang tua kita, dan kita meminta ampunkan kepada Allah kepada umat Islam, ya, seluruh dunia, ya, karena umum, ya, ya Allah ampunilah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al ahya yang masih hidup, wal amwat maupun yang sudah tiada. Malah dikatakan bahwa apabila seorang mendoakan saudaranya, maka dia diberi satu kebaikan. Bayangkan para pemirsa sekalian, kalau misalnya jumlah umat Islam di dunia ini ada berapa juta misalnya, ya, atau berapa miliar kita bilang, ya, maka ketika kita mendoakan Allah mafirli di wali walidayya, wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, berarti kita diberikan kebaikan sejumlah umat Islam yang ada di seluruh dunia, hanya dalam angkat kita berdoa buat mereka. Ini luar biasa. Dan ini pun orang yang mendoa saudaranya berarti dia sudah silaturahim, gitu. Dia sudah menyayangi saudaranya, dia mendoakan kebaikan kepada saudaranya. Ini ciri-ciri orang yang silaturahim. Ya. Nah, di akhir hadis ini Nabi mengatakan orang-orang seperti ini yang rajin mengucapkan salam kepada saudara yang lain, kemudian memberi makan kepada orang yang membutuhkan, yang lapar, kemudian menyambungkan silaturahim, kemudian dia rajin sholat malam, maka Nabi mengatakan tadkhulul jannata bisalam, maka kamu atau dia akan masuk dalam surga dengan aman dan sejahtera. Saya kira ini luar biasa, ya. Salam tadi, kemudian ngasih makan, kemudian silaturahim. Nah, di sini kita ada silaturahim, ya, salah satu yang dijelaskan Nabi untuk kita perkuat, kita perkokoh, ya, dengan tema kita malam hari ini adalah bagaimana kita memperkokoh, ya, silaturahim dan sesuai dengan ajaran baik Al-Quran maupun Sunnah Nabawiyah. Memang kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk bersilaturahim. Selanjutnya terkait dengan persaudaraan, maka ada hadis Nabi di salah satu dari 3 poin itu ada di situ ada tentang ukhuwah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, Nabi bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Nabi mengatakan ada 3 hal, 3 faktor yang barang siapa yang melaksanakan itu, ya, mengamalkan itu, 3 hal itu, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Terkait dengan persaudaraan, Nabi mengatakan ayyuhibba al-mar'u la yuhibbuhu, atau ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang itu mencintai orang lain, saudaranya yang lain, dia mencintai saudaranya tidak lain tidak bukan karena semata-mata karena Allah. Tidak ada embel-embel dia mendekati
WA temannya atau dia menelpon, ada keinginan terselubung tidak, tapi dia semata-mata ikhlas karena memang dia lillahi ta'ala, karena Allah menghubungi saudaranya. Dan terakhir barangkali ini diperkuat lagi agar kita saling memperkokoh, kita saling bahu-membahu dalam persaudaraan, adalah hadis Nabi yang beliau bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhu, bahwa seorang mukmin yang satu dengan yang lainnya seperti dua bangunan yang saling menguatkan satu bahagian dengan bahagian yang lain. Kemudian Nabi syabbaka baina asabihi, Nabi mencontohkan dengan kedua tangannya seperti ini, ya, jari-jarinya dirapat kalau Nabi. Beginilah contoh persaudaraan Islam itu rapat dan sangat erat sekali. Maka ini kita dapat memberikan tauladan Nabi ini, kita bisa kita amalkan bagaimana kita mempererat, memperkuat persaudaraan kita dan silaturahim kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan sekali lagi memperkuat ukhuwah imaniyah di antara kita. Saya kira sementara situ dulu, saya Yunadi. Saya kembalikan ke antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Ustaz Kiai Julian Lukman yang telah menyampaikan materi kita di kajian subuh Ramadan kali ini. Sekali lagi dengan memperkuat tali silaturahmi, mengokohkan persaudaraan umat Islam. Dan tadi sungguh luar biasa yang menyampaikan tip-tip untuk kita semua, apalagi di bulan Ramadan yang luar biasa ini. Tentunya banyak kebaikan-kebaikan yang kita peroleh ketika kita juga memperbanyak silaturahmi gitu ya. Tadi disampaikan dengan mudah saja, dengan tebarkan salam, sesuatu yang biasa kita lakukan. Kita perbanyak. Tentunya salam-salam kita bukan selamat pagi, selamat sore, assalamualaikum. Kita terus tebarkan ya, Kiai. Dan memberikan makan, ini waktu yang pas ini ketika Ramadan ini, dengan memberikan iftar kepada saudara kita. Kalau perlu ada iftar jama'i, kalau perlu diundang kaum kerabat atau kaum tua atau saling iftar bersama itu. Tapi dengan bukan iftar di antara kita aja ya Kiai. Tentunya mengundang saudara-saudara yang lain untuk memberikan makan itu ya. Dan nanti ada juga diarahkan untuk qiyamul lail, salat malam. Ini bagian Ramadan yang penting ya, insya Allah surganya akan membersamai kita insya Allah. Dan dalam konteks persaudaraan, Kiai Lukman juga menyampaikan bahwa seorang itu mencintai saudara yang lain hanya karena Allah. Ini tanda petik bahwa cintaan kita hanya karena Allah. Kita mencintai siapapun hanya karena Allah gitu ya, Ustaz ya. Yang kedua, seorang mukmin yang satu dengan yang lain ibarat bangunan yang saling menguatkan, mengokohkan. Itulah persaudaraan kita gitu ya. Baik, saudara pemirsa KTV dimanapun Anda berada, luar biasa. Dan masih ada waktu nih, Kiai Lukman, kita akan sedikit bincang santai nih tentang kajian kita silaturahmi ini. Nanti kami akan coba bacakan beberapa dari rekan-rekan dan ada dari channel YouTube PKS TV kita. Insya Allah ini PKS TV nasional, Kiai, akan ditonton oleh nasional, insya Allah, bahkan sejagat raya, insya Allah. Mudah-mudahan kajian ini semakin memberi pencerahan bagi pada masyarakat gitu ya. Baik Kiai, ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya ringan tapi menggelikan juga nih. Ini Kiai, ada dua pertanyaan. Yang pertama, ini memang kita ini dalam konteks silaturahmi ada beberapa kata yang kadang-kadang agak berbeda gitu Kiai ya. Ada silaturahmi dan silaturahim gitu Kiai. Jadi apa ini sama, apa beda, atau bedanya gimana Kiai ya antara silaturahmi dan silaturahim gitu ya. Ini dari YouTube nih. Yang kedua Kiai,
Ini ada hal yang dijelaskan Kiai tadi kayaknya sering diungkapkan, tapi secara teknis saya masih bingung Kiai. Nah ini maksudnya gini Kiai. Ada pertanyaan bahwa silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Nah ini sering diungkapkan dalam hadis Kiai ya. Tapi bayangan saya Kiai, bagaimana mungkin ya silaturahmi kok memperpanjang umur? Bukannya memperpanjang umur itu dengan olahraga, jaga kesehatan gitu, Kiai. Kok malah silaturahmi ya gitu, Kiai. Terus yang kedua, itu tadi masih dengan itu memperluas rezeki. Silaturahmi kok memperluas rezeki ya, bukannya bekerja keras, Kiai gitu. Ini agak agak canda tapi mungkin bisa lebih teknis di lapangan, Kiai, bahwa silaturahmi kok bisa memperpanjang umur. Silaturahmi kok bisa memperluas rezeki. Nah, ini secara teknis gimana Kiai agar umat ini bisa lebih jelas dan bisa mempraktekkannya. Nah, itu Kiai ada dua pertanyaan dari channel YouTube kita. Dipersilakan Kiai. Ya, baik. Salah saya coba menjawab. Iya, iya. Yang pertama tadi pertanyaan antara kata silaturahim dengan silaturahmi. Silaturahmi. Ya, Iya. betul. Kalau boleh saya katakan kalau silaturahmi itu Indonesianya ya silaturahmi. Kalau silaturahim itu Arabnya. Ya. Sama berarti. Ada, ya. Jadi rahmi ya kalau mungkin dulu kita selalu mengatakan silaturahmi. Ya. Ada yang mengatakan tepatnya sih kalau mau versi Arabnya adalah silaturahim karena ar-rahim gitu ya dalam bahasa Arab ar-rahim. Ada yang mengatakan silaturahmi itu umum, artinya kasih sayang ya sama siapapun lah. Silaturahmi itu sayang sama siapapun. Kalau silaturahim itu khusus artinya Saudara. terkait dengan keluarga ya, Oh, karena rahim itu artinya satu rahim ya satu itu jadi ada maksudnya satu kandungan artinya kerabat yang dekat gitu makanya hendaklah menyambungkan silaturahim artinya menyambungkan kekerabatan dan sebagainya jadi kalau rahmi itu kalau di Indonesia kan lebih umum ya umum. artinya Ya. kasih sayang gitu siapapun akan ditebarkan kasih sayang kalau kita khususkan silaturahim itu tadi ya apa namanya saudara ya ada kekerabatannya itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan kedua tadi tentang silaturahim bisa memperpanjang umur. Kenapa tidak bukan olahraga ya bukan minuman herbal misalnya. Ya. Ya memang ini ada tadi hadisnya jelas bahwa kita yakin karena Nabi mengatakan itu ya seorang beriman itu ketika Nabi mengatakan kita akan terima tanpa kita komplain atau kita protes gitu itu salah satu bukti kita sami'na wa ta'nanya Nabi mengatakan barang siapa tadi ingin dia senang kalau mau yubsato ya fi rizqihi wa yunsa'a dan dia panjang umurnya Nabi yang mengatakan hendaklah dia terus silaturahim. Nah kalau mau kenapanya gitu. Nah, kalau kita lihat bersilaturahim dapat memanjangkan umur itu, kita bisa rasakan ketika kita bertemu dengan ya kerabat atau bertemu dengan teman-teman, kadang-kadang kita apa yang menjadi problematika kita hilang ketika kita ketemu ngobrol itu bisa kita rasakan itu. Berarti mungkin ada stres, ya mungkin ada apa saat silaturahim itu hilang gitu karena kita bercanda kita ngobrol kita mungkin sama-sama mendengarkan misalnya kajian segala macam untuk beberapa saat itu hilang nah ini saya rasa dapat menjadi obat ya karena ketenangan hati ya karena Nabi mengatakan istilahnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging apabila dia baik semua anggota tubuh kalau dia jelek atau ya sakit ini hati, sakitlah anggota tubuh kita. Maka kalau kita sendirian, kita bete sendirian, nah ini penyakitnya semakin panjang. Tapi kalau kita berrahim, ya hati kita senang, ya mungkin ada medis mengatakan salah satu faktor kesehatan itu adalah kegembiraan. Kita gembira itu bisa menyebabkan kita sehat. Gitu. Saya kira itu.
Ya itu. Karena ada rezeki tadi. Betul, Kenapa betul. rezeki itu nggak bekerja segala macam? Nah, lagi-lagi silaturahim dapat ya memperoleh rezeki. Ya kita tahu kita ketemu teman-teman kita yang tiba-tiba dia punya bisnis apa, nyambung gitu Nah, kan. betul, Oh betul. iya, saya punya ini bisnis yang awalnya kita buntu nggak tahu mungkin mencari usaha, ada yang teman, oh saya punya gitu. Oh, nah ini tentu akan memperluas jaringan kita dan juga mungkin memperluas konsumen kita. Saya kira itu Ustaz Gunadi. Ya, Baik, guys. Wah, ini jawabannya. makin memperjelas ini, mudah-mudahan eh, kita semua bisa memahami ya. Jadi silaturahmi dan silaturahim mungkin sedikit ada perbedaan. Kalau saya bayangkan silaturahim itu bagaikan mudik gitu ya, ya ya. Mudik ketemu dengan ayah kita, ibu kita, eh, itu silaturahim ya, masih kerabat. Ya, Kalau silaturahmi umum kayak halal bihalal gitu ya kayak ya. Eh, jadi lebih umum. Nah, luar biasa ini mudah-mudahan mulai paham nih kita semua ya, Bapak Ibu sekalian. Dan tadi ini menarik ini tentang bagaimana silaturahmi ya, anggap aja umum itu memperpanjang umur. Tadi benar juga tuh kalau kita silaturahmi, kita ketemu teman saudara kita, itu sesuatu yang biasanya mengganjal di diri kita bisa mulai lepas. Jadi akan lebih banyak muda terus gitu kayak ya, sehingga memperpanjang umur gitu. Yang kedua, kalau rezeki ini saya agak mengalami ini Kiai. Benar, silaturahmi kita suka. Kemarin saya silaturahmi juga dengan Kiai Julian nih, datang ke pondok pesantren, luar biasa nih, tambah saudara kan gitu kan. Terus saya pernah silaturahmi juga dengan rektor UMJ Kiai gitu kan, silaturahmi kan gitu kan. Ternyata benar Kiai, bahwa silaturahmi itu membangun jaringan. Jaringan itu kan rezeki. Jadi mencari rezeki itu sekarang yang utamakan jaringan. Kalau jaringannya banyak, akan mudah itu gitu ya Kiai ya. Termasuk saya nih Kiai, begitu silaturahmi ke UMJ kemana, saya dapat diskon kuliah Kiai. Nah, ini salah satu contoh untuk apa ya, rezeki bagi saya ini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ayo mari kita terus membangun silaturahmi dan silaturahim dengan saudara kerabat, dengan masyarakat dan umat Islam tentunya. Dan insya Allah itu nanti akan memperluas rezeki dan memperpanjang umur insya Allah gitu. Luar biasa Kiai, semakin memperjelas kita. Baik ya, ini ada lagi nih yang kaitannya dengan silaturahim nih berarti ya. Kalau silaturahim yang kami sampaikan tadi momentum Ramadan Kiai, biasanya di akhir ini budaya Indonesia itu luar biasa Kiai. Mudik Kiai. Jadi mudik itu kan pulang ingin ketemu kerabat, apalagi waktu COVID nggak pernah ketemu udah 3-4 tahun gitu Kiai. Jadi berbondong-bondonglah pulang menemui ayah, ibu, keponakan, mungkin kakak gitu ya. Ini mungkin bagian daripada silaturahim ya. Mungkin juga ketemu dengan saudara-saudara di kampungnya, itu silaturahmi, dan itu biasanya itu berbondong-bondong dari kota ke kampung-kampung yang kadang-kadang itu perjuangannya luar biasa gitu kayak. Nah, ini fenomena mudik yang kadang-kadang itu luar biasa banyaknya, yang kadang-kadang itu sampai jalan raya penuh. Nah, ini suatu budaya Indonesia yang sesuai dengan eh, fungsi silaturahmi dan silaturahim tadi nggak Kiai? Karena ini menjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dan kadang-kadang pemerintah pun full mempersiapkan diri dengan luar biasa gitu. Apa benar ini bagian daripada fungsi silaturahim dengan kerabat tadi dan silaturahmi dengan saudara secara umum di kampung paling tidak gitu. Gimana Kiai ini fenomena mudik dalam konteks silaturahmi dan silaturahim? Silakan Kiai. ya, ya. Saya coba jawab lagi saat tadi. Silakan Kiai. Santai aja Kiai, kita ngobrol. Ya, ya, Ngobrol. ya. Memang eh, salah satu silaturahim itu memperkuatnya kan durasi ketemunya tuh, sering durasi ketemunya. Semakin ketemu durasinya akan semakin ini ya. Nah, dengan jarak yang jauh tentu kan ada rasa kangen ya, rindu kampung, rindu orang tua, dan saya kira memang kewajiban kalau orang tua masih ada kita
berusaha untuk ketemu sama orang tua kita, karena kita merasakan kita jadi orang tua itu mengharapkan anak hadir di tengah-tengah itu. Dan kita melihat fenomena orang tua yang eh, anaknya sukses misalnya, tetapi orang tuanya misalnya di kampung ya tidak bisa ditengok ya. Nah, ini fenomena juga yang saya kira mengharuskan kita ya, bagi orang tua yang masih hidup ya pulanglah ke kampung untuk berbakti. Satu, berbakti pada orang tua itu adalah itu. Nah, saya kira ini. Nah, jadi silaturahim dengan mudik itu salah satu, kalau orang tuanya ada ya kewajiban gitu kan, wajib pulang kampung gitu kan. Jangan sampai di momen bahagia orang tuanya menunggu di rumah ya, di kampung ya, tetapi menanti anaknya nggak datang-datang. Saya kira tidak itu. Tetapi yang perlu diperhatikan juga ketika mudik yang sering kita lihat di televisi misalnya, atau di berita-berita, seringnya terjadi misalnya kecelakaan di jalan misalnya. Maka ada faedah fikih atau faedah fikih itu mengatakan la dororo wala diror, bahwa kita tidak boleh doror ya, kita tidak boleh cedera, kita tidak boleh bahaya kita, dan kita tidak boleh juga membahayakan orang lain, diror. Jadi wala doror buat kita, dan juga nggak diror, nggak boleh membahayakan buat orang lain, ini dilarang ya. Nah, oleh karena itu ketika mudik juga harus diperhatikan, jangan sampai mudik itu kita membahayakan diri kita. Misalnya kalau naik kendaraan ya, motor ya, suami istri anaknya 3 ya, belum lagi barang-barangnya. Kadang-kadang kita melihatnya itu gimana yang lihat ya Allah, itu resikonya agak berat sekali, agak besar sekali resikonya. Jadi kaidah tadi itulah dororo wala diror. Ketika mudik itu harus perhatikan, jangan sampai membahayakan diri si pemudik tadi, dan jangan juga si mudik membahayakan orang lain gitu ya. Dia kencang naik kendaraan menabrak orang lain gitu kan, tidak karena mengantuk, jaraknya panjang, dan sehingga dia paksakan ngantuk, akhirnya membuat kecelakaan orang lain. Jadi saya kira mudik sangat dianjurkan, dia malah wajib kalau masih ada orang tuanya, dan diperhatikan ketika mudiknya, jangan sampai membahayakan dirinya dan juga orang lain. Ya begitu, Ustaz Gunadi. Baik, Kiai Lukman, jazakallah. Selamat mudik bagi Anda semua, Bapak Ibu. Apalagi yang masih punya orang tua, ini menjadi suatu kewajiban kita untuk bertemu dengan kerabat kita, apalagi ayah ibu kita ya, mungkin dengan saudara kita, dan bisa bertemu teman-teman sekampung gitu ya. Jadi sekali lagi, mudik bagian daripada silaturahmi dan silaturahim jadi merupakan budaya yang sangat sungguh islami gitu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian untuk melakukan hal tersebut. Cuman pesan Ustadz Kiai Lukman tadi tentunya dijaga keselamatannya. Termasuk pemerintah kemarin melarang COVID, karena hal itu kita tidak diizinkan mudik karena ada daruratnya tadi gitu ya. Dan sekarang COVID insya Allah udah nggak ada, silahkan bermudik, ketemu dengan kerabatnya, tapi hati-hati di jalan, jangan sampai naik motor berboncengan 4-3, itu kasihan juga. Gitu ya Ustadz ya. Jadi mudah-mudahan ini membangun silaturahmi dan silaturahim gitu ya. Baik, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Langsung teman-teman, kalau dari YouTube udah ini ada Mas Dwi Haryanto. Mungkin bisa langsung bertanya atau dibacakan ini Mas Dwi. Mas Dwi masih monitor di channel. Ini beliau mengirim, tapi kalau bisa langsung dibicarakan nih. Mas Dwi bisa bertanya langsung? Sudah ditulis, dibacakan saja langsung. Oh gitu, baik. Baik, Kiai Lukman, ini ada Ustadz Dwi Haryanto. Beliau ini Ketua BPU Jakarta Selatan. Yang sering bertemu dengan Ustadz juga nih. Saya diajak Pak Dwi nih bertemu Kiai Julian nih. Ini Ustadz Dwi menanyakan bahwa ukhuwah Islamiyah itu bukan istilah yang asing. Sebagian besar kita bahkan sudah paham pentingnya ukhuwah. Tapi kenapa kondisi umat Islam sekarang justru relatif terpecah belah? Bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Menurut Ustadz, kenapa dan apa penyebab hal ini terjadi? Serta bagaimana solusinya gitu Ustadz. Jadi ukhuwah itu udah mafhum, tapi kenyataannya
ada beberapa kondisi umat Islam bahkan terpecah belah gitu Ustaz. Jadi gimana nih menurut Ustaz dan solusinya kira-kira apa? Demikian Ustaz dilihat. Ya, baik. Baik, insya Allah. Ya, ukhuwah Islamiyah itu memang bagian dari silaturahmi. Nah, pertanyaannya pada masa-masa sekarang ini yang tadi ditanyakan malah banyak apa namanya tadi mungkin peperangan, mungkin ya kalau kita bisa contoh kemudian permusuhan dan sebagainya, malah di antara umat Islam sendiri. Nah, memang ukhuwah Islamiyah itu tentu dalam ya ada namanya kita bilang ada namanya setan gitu ya. Allah memang berikan dia menggoda manusia. Nah disinilah ya setan dan hawa nafsu manusia itu ya dengan faktor-faktor yang di tanda petik tidak karena Allah tadi, sesuatu hal yang lain yang dicari. Nah inilah yang mengakibatkan ya timbulnya misalnya ada penyakit hati, ada hasad, ya, iri, dengki, ya, apalagi nafsu di dalam tubuh kita itu yang apa namanya, yang lebih dahsyat ya. Kalau kata apa namanya, kalau kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala bahwa kuda ya, kuda yang liar, kuda yang buas itu ya memang memerlukan untuk mengendalikan perlu tali kekang supaya dia mematuhi kita. Tapi bila mengatakan tali kekang itu lebih dibutuhkan hawa nafsu kita. Artinya kita mengekang hawa nafsu kita lebih berat dibandingkan kita mengendalikan kuda yang liar. Nah inilah faktor-faktor yang menyebabkan kita pecahnya ya atau terurainya ukhuwah Islamiyah itu. Nah tentu kita harus mengamati ini dengan jeli gitu. Kenapa kok kita mau dipecah? Nah itu. Kenapa kita mau diuraikan gitu? Kenapa kita mau dikotak-kotakan misalnya? Nah disinilah mengembalikan ukhuwah Islamiyah itu. Nah, walaupun kita mengatakannya mudah ya gampang, tapi dalam prakteknya ini cukup juga sulit ya. Memadukan dua orang yang tidak sepaham misalnya. Ya, walaupun ada yang ungkapan bahwa kita tidak perlu sama gitu. Artinya jangan dipaksakan ya. Ya misalnya perbedaan mazhab misalnya nggak perlu disamakan, nggak perlu harus kita masing-masing memahami Anda dengan apa dengan dalil Anda itu, kemudian kita tidak saling memaksakan. Nah, kalau dipaksakan bukan itu arti persamaan itu, tapi persamaan dalam persaudaraan itu dalam artian menghormati ya keyakinan saudara kita yang lain dari sisi misalnya tentang perbedaan fikih misalnya. Jadi tidak ada lagi masalah fikih itu menjadi sumber perpecahan misalnya. Itu apa namanya, misalnya ya nggak kunut, itu nggak baca Bismillah ya, itu nggak maulidan, itu nggak apa. Ini bukan lagi masanya seperti itu, tapi kita lebih melihat jauh bahwa ukhuwah Islamiyah itu ya harus di atas segala-galanya supaya kita menjadi tadi ya menjadi umat yang menjadi terbaik. Ya. Saya kira itu Ustaz Junadi. Ya. Jazakallah Kiai Julian Lukman. Jadi Adwi tadi saya sampaikan Kiai Lukman, tapi menurut saya memang kuncinya silaturahmi. Jadi mungkin ada sedikit apa ya, terpecah, berarti itu kurang silaturahmi nih menurut saya. Jadi silaturahmi dalam konteks ini ketika kita bertemu, kita saling tabayun, saling bertanya, insya Allah itu akan terurai dan itu akan itu tadi memperpanjang umur dan membelas rizki dengan siapapun. Dan kuncinya menurut saya itu tuh ya Kiai ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kita mendorong memberikan guidance lagi kepada masyarakat. Ayo kita memperbanyak silaturahmi ataupun silaturahim, itu hampir mirip ya, untuk saling menyayangi sesama umat
boleh juga sesama bangsa lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan materi kita hari ini para jamaah se-Indonesia ya melalui PKS TV bisa tercerahkan dan semakin memperbanyak silaturahmi, terkhusus nih guys para politikus kita nih ya, para ya duat-duat Baik. kita ini memberikan contoh untuk saling silaturahmi. Kalau kita melihat para pemimpin kita ini silaturahmi, kita tenang juga, gitu Kiai ya. Jadi luar biasa. Walaupun Kiai Lukman tadi menyampaikan udah ada WA, ada itu salah satu sarana, tapi memang paling jos ketemu langsung juga akan mengurai itu. Tapi sebagai awal itu langkah yang luar biasa. Baik, Kiai Lukman ini sebenarnya masih banyak nih dari channel YouTube dan beberapa teman masih pengen banyak tanya nih. Cuman karena gayeng nih guys, enak banget ngobrol-ngobrol kita. Tapi mengingat waktu, durasi juga, kayaknya kita cukupkan sekian. Mohon sedikit kata penutup dari Kiai Julian Lukman kepada kita semua. Dipersilakan Kiai untuk kata penutup. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah sekalian, pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum Ramadan ini saya kira momentum, sekali lagi momentum kita untuk memperkuat silaturahim jelas, kemudian momentum kita untuk memperkuat persaudaraan, mengokohkan, mempertebal ukhuwah di antara kita, karena momen Lebaran ini, momen puasa ini kita jadikan momen yang terbaik buat kita lebih memperkokoh. Jadi jangan sampai, yang penting kita banyak-banyak silaturahim tadi, banyak-banyak silaturahim, banyak kita husnuzon kepada orang lain, kita banyak-banyak tadi tebarkan salam, banyak berbuat yang positif ya, karena semuanya akan, kalau kita berpikir positif, berhusnuzon ya, karena semuanya akan sesuai dengan apa yang kita sangkakan, Allah akan sesuai dengan kita sangkakan, dan kita banyak-banyak mendoakan saudara kita, diselipkan di doa kita untuk saudara kita. Tidak kita doakan buat pribadi kita, tapi kita doakan buat umat, buat negara kita, buat bangsa kita, dan buat saudara Islam yang lain, baik Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia, dapat kedamaian. Ramadan membawa keberkahan silaturahim dan membawa keberkahan perdamaian. Karena Islam itu adalah dalam artinya damai. Kita damai, salam diberkahi insya Allah. Menjadi hamba yang mutakin, tentu di Ramadan ini dengan silaturahim kita dapat predikat mutakin insya Allah. Saya kira itu Ustaz Junadi, insya Allah. Terima kasih banyak. Baik, jazakallah Kiai Haji Julian Lukman LC. Sekali lagi beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Nuriyah di Jakarta Selatan. Beliau juga Wakil Ketua MUI Jakarta Selatan dan Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Jakarta Selatan. Kita doakan beliau semakin luas dakwahnya insya Allah ya, memimpin pesantren dan di organisasi untuk kepentingan dakwah umat insya Allah. Baik, saudaraku sekalian, pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian subuh Ramadan kita bersama Kiai Haji Julian Lukman LC dengan tema memperkuat tali silaturahmi, mengokohkan persaudaraan umat Islam. Mudah-mudahan dengan materi ini kita semakin paham untuk bersilaturahmi, bahwa silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat merusak hubungan persaudaraan dirinya. Mari kita perluas silaturahmi kita. Jangan sampai kita memutus tali silaturahmi ya, karena tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi pada pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan zalim dan memutus silaturahmi. Jadi jangan sampai kita memutus silaturahmi. Kalaupun itu terjadi, segera sambung tali silaturahmi. Dengan silaturahmi ini mudah-mudahan ini mengokohkan persaudaraan kita paling tidak, dan tentunya akan mengokohkan persaudaraan umat Islam Indonesia insya Allah. Sekali lagi, saudaraku sekalian, pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian subuh Ramadan yang diselenggarakan oleh BPU, Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah
DPP PKS yang dalam kesempatan ini bekerjasama dengan BPU DPP PKS DKI Jakarta, mudah-mudahan menjadi penyejuk bagi kita semua. Saya Gunadi sebagai host, mohon maaf apabila salah khilaf. Kita akhiri sama-sama dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.